Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Akmal SPD MPD. Saat ini saya merupakan dosen pada program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala Aceh, dengan bidang keahlian Pendidikan Tata Boga. Saya merupakan alumni sarjana pada Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala Aceh, lulus tahun 2014. Berikutnya, saya melanjutkan program magister pada program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, lulus tahun 2017. Saat ini saya merupakan dosen tugas belajar yang sedang melanjutkan studi doktoral pada program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025. Kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran untuk mata kuliah Kulinari Nusantara dengan bobot 3 dalam kurung 2 SKS, yang artinya 1 SKS perkuliahan teori dan 2 SKS perkuliahan praktikum. Dalam video ini, saya akan mensimulasikan bagaimana proses delivery, interaction, dan juga asesmen berlangsung pada perkuliahan Kulinari Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang sekali saya Rifki Akmal kembali bisa hadir pada perkuliahan Kulinari Nusantara di hadapan mahasiswa sekalian. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Apakah sehat? Ya, semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat dan fokus untuk kita dapat memulai pembelajaran pada kesempatan ini. Tes mata kuliah Kulinari Nusantara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa bidang keahlian pendidikan tata boga yang diprogramkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pelaksanaan perkuliahan Kulinari Nusantara ini terdiri dari 1 SKS perkuliahan teoritis selama 1 kali 50 menit setiap pertemuannya, serta 2 SKS pertemuan praktikum, di mana mahasiswa akan melaksanakan praktek pengelolaan Kulinari Nusantara selama 2 kali 100 menit pada setiap pertemuannya. Setelah mengikuti perkuliahan Kulinari Nusantara, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi pengetahuan terkait konsep teoritis tentang kuliner Nusantara, serta mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan keterampilan dalam pemilihan bahan, perencanaan, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk-produk kuliner Nusantara untuk berbagai kesempatan. Nah, jadi di video kali ini, mari sama-sama kita saksikan bagaimana proses asinkronus pembelajaran Kulinari Nusantara berlangsung yang disimulasikan dalam satu video asinkronus untuk bagian materi minuman Nusantara. Agar pembelajaran kita pada kesempatan ini lebih terarah, saya akan memaparkan 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi minuman tradisional Indonesia atau minuman khas Nusantara. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis minuman Nusantara. Tujuan yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan serta memilih bahan-bahan serta alat yang digunakan dalam pengolahan hidangan minuman Nusantara. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu membuat perencanaan
terkait dengan pengelolaan kuliner Nusantara pada judul Minuman Nusantara. Nah, berarti nanti di akhir perkuliahan kuliner Nusantara ini kita punya project yang harus teman-teman laksanakan. Baik, sebagai pertanyaan pemantik, agar seluruh mahasiswa semakin bersemangat mengikuti kelas Minuman Indonesia pada kesempatan ini, ada 3 pertanyaan yang akan saya munculkan dan bisa teman-teman akses melalui akun kuisis teman-teman masing-masing. Pertanyaan pertama yaitu terkait sebutkan 3 jenis minuman khas Nusantara yang teman-teman ketahui. Soal yang kedua, menurut Ananda mahasiswa sekalian, apa yang menjadi penciri atau identitas bagi hidangan minuman Nusantara? Pertanyaan yang ketiga, apakah mahasiswa di kelas ini berminat untuk mempelajari materi terkait minuman Nusantara? Nah, ketiga pertanyaan tadi silahkan teman-teman isi melalui link yang sudah kita bagikan di laman LMS kita. Jika Ananda mahasiswa sekalian mendengar judul Minuman Nusantara, apa hal pertama yang terfikir di pikiran kita semua ketika istilah Minuman Nusantara itu dimunculkan? Jika teman-teman ada yang mau memberikan idenya atau memberikan pendapatnya, boleh silahkan langsung ditulis di kolom komentar kelas ini. Oke, jika teman-teman mendengar istilah Minuman Nusantara, mungkin di benak teman-teman terbayang, wah, enak sekali kalau kita meminum segelas es teler yang dingin di cuaca yang sedang panas ini. Atau bisa juga teman-teman bisa membayangkan segelas saraba hangat di saat musim hujan. Nah, itu merupakan 2 contoh hidangan minuman Nusantara atau minuman khas yang ada di Indonesia. Nah, pada teori ini, teman-teman tentu harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari minuman Nusantara. Komentar yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar kelas kita, ada beberapa definisi minuman Nusantara yang sudah sesuai dengan definisi minuman Nusantara seharusnya. Karena minuman Nusantara itu bisa kita sebut sebagai minuman tradisional yang berasal dari berbagai daerah Indonesia dengan kekhasan bahan yang digunakan serta teknik pengolahan yang digunakan dan dimunculkan pada acara-acara tertentu dengan identitas kedaerahan yang sangat berciri. Baik, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari minuman Nusantara, tentu kita ingin tahu apa materi selanjutnya yang harus kita pelajari melalui video ini. Materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi minuman Nusantara. Ada yang bisa menerjemahkan apa itu artinya klasifikasi? Iya, benar. Klasifikasi adalah pengelompokan. Jadi setelah kita mengetahui definisi daripada minuman Nusantara, sekarang kita ingin tahu lebih lanjut. Sebenarnya apa saja kelompok-kelompok minuman Nusantara atau jenis-jenis minuman Nusantara yang harus kita ketahui. Berdasarkan teori, minuman Nusantara ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, itu berdasarkan cara penyajian. Berdasarkan cara penyajian, minuman Nusantara itu dikelompokkan menjadi minuman panas dan juga minuman dingin. Nah, kalau kelompok minuman panas tentu tidak asing bagi kita. Seperti tadi kita juga sudah menyinggung, ada saraba, ada bandrek, dan juga bajigur, wedang ronde, wedang ansle, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kelompok minuman dingin? Apakah ada yang ingin berkomentar? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, baik. Salah satu contoh minuman dingin khas Nusantara itu ada es lendang mayang dari Betawi. Nah, ada lagi es goyobot, es teler, es campur. Berbagai jenis es itu termasuk golongan minuman dingin
atau minuman Nusantara yang dihidangkan dalam kondisi suhu dingin. Oke, jadi kita ulang lagi. Pengelompokan minuman Nusantara berdasarkan cara penyajian, itu ada golongan minuman panas dan ada golongan minuman dingin. Berikutnya teman-teman, golongan minuman Nusantara berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Nah, kalau berdasarkan bahan dasar pembuatan minuman Nusantara, itu bisa kita lihat dari minuman Nusantara berbahan buah, bahan dasar buah, berbahan dasar tepung, atau berbahan dasar rempah-rempah. Untuk 3 jenis kelompok bahan dasar ini, apakah ada teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan komentar terkait contoh dari minuman Nusantara dari 3 bahan dasar tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Untuk minuman Nusantara berbahan dasar buah, teman-teman mungkin akrab dengan yang namanya es pisang hijau khas Makassar. Nah, itu merupakan salah satu contoh minuman Nusantara yang menggunakan bahan dasar buah. Kemudian, juga ada es teler durian yang merupakan salah satu contoh juga minuman Nusantara yang dingin, di penyajian dingin dengan bahan dasar buah. Bagaimana dengan bahan dasar tepung? Ya, benar. Contohnya ada wedang ronde. Nah, di dalam sajian wedang ataupun air jahe disajikan ronde-ronde bulat yang berbahan dasar tepung ketan yang diisi dengan gula dan juga kacang tanah yang sudah ditumbuk. Nah, jadi wedang ronde ini adalah salah satu contoh minuman Nusantara yang disajikan dengan penyajian panas, tetapi dia bahan dasarnya adalah tepung untuk rondenya. Ada lagi yang dekat sama kita adalah cendol. Cendol merupakan isian daripada minuman Nusantara yang dibuat dengan bahan dasar tepung. Silahkan teman-teman yang ingin berkomentar dari tepung apa pembuatan cendol sebagai salah satu minuman khas Nusantara dengan penyajian dingin. Silahkan berkomentar. Golongan terakhir dari minuman Nusantara yang dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu adalah minuman Nusantara dengan bahan rempah. Ada yang terfikir, apa jenis minuman Nusantaranya? Ya, tepat sekali, jamu. Jamu merupakan hidangan minuman Nusantara yang memang sangat mencirikan khazanah Nusantara yang kaya akan rempah dan juga rimpang. Selain dia berfungsi untuk menyegarkan, jamu merupakan salah satu minuman Nusantara yang juga menyehatkan. Nah, jadi jangan kita lupakan di dalam penggolongan minuman Nusantara, jamu termasuk salah satu minuman khas Nusantara dengan bahan dasar rimpang atau herbal. Oke, dari 3 penjelasan ini teman-teman tentu sudah tahu apa saja penggolongan minuman Nusantara berdasarkan bahan pembuatannya. Kita ulangi, yang pertama, minuman Nusantara berdasarkan bahan pembuatan buah. Yang kedua, minuman Nusantara berdasarkan bahan pembuatannya tepung. Dan yang ketiga, minuman Nusantara dengan bahan pembuatannya merupakan herbal, rimpang dan juga rempah. Alat persiapan, pengolahan, dan juga penyajian yang kita gunakan pada pembuatan minuman Nusantara. Tentu teman-teman harus mengetahui dulu perbedaan di antara alat persiapan, alat pengolahan, serta alat penyajian. Nah, nanti karena pemilihan alat-alat pengolahan ini, alat persiapan dan alat penyajian ini akan mempengaruhi rencana proyek praktikum pengolahan minuman Nusantara di akhir nanti. Oleh sebab itu, teman-teman silahkan diperhatikan di layar sudah tertera jenis alat persiapan dan juga pengolahan serta alat penyajian yang digunakan untuk minuman Nusantara. Alat persiapan itu bisa teman-teman lihat seperti adanya talenan, pisau, baskom yang biasa kita gunakan untuk preparing bahan-bahan sebelum kita olah. Nah,
Setelah proses persiapan, tentu bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan minuman Nusantara ini diolah. Baik itu dengan menggunakan panci, menggunakan kukusan, ataupun menggunakan wajan, beserta irus ataupun sodetnya. Dan terakhir, setelah proses memasak selesai, tentu hasil minuman Nusantara yang sudah diolah tadi akan disajikan di dalam alat penyajian. Tentu mahasiswa sekalian harus bisa membedakan antara alat penyajian untuk minuman panas yang disajikan panas serta alat penyajian untuk minuman yang disajikan dingin. Nah, dari situ nanti setelah mahasiswa sekalian mengetahui penggolongan alat-alat persiapan pengolahan dan juga penyajian, tentu nanti dalam perencanaan praktikum proyek pengolahan minuman Nusantara teman-teman tidak kelabakan lagi. Jadi demikian materi terkait alat-alat persiapan pengolahan dan juga penyajian untuk minuman Nusantara. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada video kali ini, saya menampilkan 3 gambar di dalam layar yang merupakan 3 contoh minuman khas Nusantara, terdiri dari 1 minuman dingin dan 2 minuman panas. Pertanyaan yang harus teman-teman mahasiswa jawab adalah, dari ketiga gambar tersebut, manakah yang dikenal atau disebut dengan saraba? Serta dari manakah asal saraba tersebut? Nah, sebagai salah satu aktivitas pada pembelajaran ini nanti mahasiswa akan diberikan tugas proyek untuk membuat praktik pengolahan minuman khas Nusantara yang akan teman-teman laksanakan di dalam kelompok. Demikian materi pembelajaran Kulinari Nusantara bagian minuman Nusantara hari ini saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengakses beberapa bahan ajar yang sudah kita upload ke dalam e-learning kita. Dan juga bisa membaca rambu-rambu untuk penyelesaian tugas yang sudah juga kita terahkan di sana. Ya, para mahasiswa sekalian, di laman e-learning kita, kami tim Teaching Kulinari Nusantara sudah memasukkan beberapa bahan terkait teori tentang minuman Nusantara. Teman-teman langsung saja akses pada kelas Kulinari Nusantara untuk melihat beberapa file yang sudah kita upload di sana. Nah, pada bagian penggolongan hidangan Nusantara, sudah kita lengkapi dengan 4 materi terkait klasifikasi hidangan Nusantara yang terdiri dari klasifikasi minuman, makanan sepinggan, soto dan sup, serta nasi dan sambal Nusantara. Di sana juga tertera link kuis untuk diagnostik tes pada awal pembelajaran tadi, silahkan diakses. Kemudian, di sana juga ada panduan pelaksanaan praktikum sebagai last project kita pada materi ini. Silahkan diakses dan dibaca isinya. Semua panduan terkait tugas-tugas dan juga assessment ada di dalam e-learning mata kuliah Kulinari Nusantara. Jadi silahkan dibuka, diakses. Apabila teman-teman mahasiswa mengalami kendala tentang pembuatan tugas praktikum ini, boleh langsung menghubungi kami tim dosen Kulinari Nusantara. Nah, dan juga silakan berkoordinasi dengan teman kelompok. Demikian perkuliahan ini kita telah laksanakan. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.